Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah tonton video-videonya. Itu berarti teman-teman sudah membantu anak-anak yatim piatu. Karena memang saya ulangi lagi, jika ada rezeki yang datang dari channel ini, saya akan donasikan sebagian buat teman-teman anak-anak yatim piatu. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dan ikuti video-video berikutnya. Oke, seperti biasa pada hari ini adalah hari Selasa. Dan kalau hari Selasa itu saya nggak akan kemana-mana. Jadi saya akan diam di rumah dan mantengin TV One. Karena di TV One lah setiap hari Selasa jam 8 malam ada sebuah acara yang mencerahkan buat kita semua, masyarakat Indonesia, yaitu Indonesia Lions Club. Dan tadi saya sempat baca untuk tema hari ini cukup menarik, meskipun dalam minggu ini juga ada beberapa tema yang layak diangkat ya. Salah satunya yaitu mengenai kasus Novel Baswedan, di mana jaksa penuntut umum ya hanya menuntut 1 tahun, dan itu menjadi perbincangan di dunia maya, netizen yang cukup kencang. Selain itu juga memang ada sebuah topik yang hangat sekali dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan, terutama di kalangan Islam, yaitu mengenai RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah, itulah yang hari ini dibahas oleh TV One dengan tema berjudul RUU haluan ideologi Pancasila, benarkah melumpuhkan Pancasila? Nah, itulah judul diskusi pada malam ini di TV One, di acara Indonesia Lions Club. Cuman mohon maaf Bung Karni, saya ingin sedikit mengomentari untuk narasumber yang diundang. Ada beberapa yang nggak sesuai dengan harapan saya. Jadi satu adalah tidak adanya Rocky Gerung. Seharusnya Bung Karni mengundang seorang Rocky Gerung, karena banyak sekali yang menunggu kehadiran daripada Rocky Gerung ini. No Rocky, no party, itu udah pasti buat saya dan mungkin buat teman-teman semua. Apalagi kemarin Rocky di acaranya Rossi di Kompas TV juga seru juga, debat dengan Fajrul Rahman ya. Oke lah, tapi ya nggak apa-apa lah, Rocky nggak diundang meskipun kecewa. Yang kedua juga saya melihat mengenai ahli hukum tata negara, Bung Karni tidak mengundang sosok Refli Harun. Padahal juga Refli Harun kalau menurut saya layak sekali diundang dalam ILC malam ini dari sudut keilmuannya dia mengenai hukum tata negara. Tapi malah Bung Karni mengundang ahli hukum tata negara yang lain. Nggak tahu kenapa, mungkin Bung Refli Harun lagi sibuk, atau memang Bung Karni lagi nggak mau mengundang Refli Harun. Mudah-mudahan bukannya Bung Karni nggak mau, tapi karena memang Bung Refli Harun yang mungkin sibuk, itu harapan saya ya. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh lain yang diundang. Saya lihat kurang menggigit ya, kecuali mungkin nanti Fadlizon. Saya tunggu nanti komennya Fadlizon bagaimana mengenai RUU
HIP ini. Yang keempat, saya menunggu juga debat serunya Ustadz Kiai Haji Zaitun ya, dengan jubir istana, staf khusus ahli istana, Bung Ngabalin ya. Jadi seperti yang kita tahu, mereka Ustadz Zaitun dan Bung Ngabalin pernah terlibat debat seru di mungkin 2 atau 3 bulan sebelumnya di ILC juga ya. Mudah-mudahan hari ini juga ada debat yang seru, tapi debat yang mencerahkan kita semua, debat yang sehat, yang bermutu lah. Oke. Kenapa sih? Saya juga heran. Kenapa sampai kelompok Islam, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU dan MUI itu katakanlah protes, menyampaikan keberatan atau komplain dengan adanya RUU ini. Kalau saya boleh baca atau saya menganalisa, jadi memang namanya kita semua masyarakat Indonesia, mungkin nggak semua, tapi pada umumnya itu trauma dengan luka lama, yaitu luka mengenai kekejaman PKI terhadap para ustadz, para kiai. Karena PKI lah yang sudah terbukti berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila, yaitu pemberontakan tahun 48 dan kemudian peristiwa G30 SPKI tahun 65. Banyak sekali korban yang berjatuhan dari kalangan Islam karena kekejaman PKI ini. Jadi itulah luka yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang. Jangan sampai dengan adanya RUU ini, RUU HIP ini, di mana di RUU ini tidak ada dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Sehingga kelompok kanan atau kaum Islam, ormas-ormas Islam itu takut, khawatir ini menjadi pintu masuk tumbuhnya lagi atau berkembangnya lagi ideologi komunisme di negara kita ini. Jadi memang itulah yang kemudian membuat ormas-ormas Islam itu protes dan menyampaikan keberatan, karena memang dianggap bahwa RUU HIP ini bukan suatu yang urgent untuk dibahas. Masih banyak sekali hal-hal lain yang lebih penting, seperti masalah ekonomi berkaitan dengan COVID-19 ini. Terus juga masalah geopolitik yang sedang memanas, hubungan antara Cina dan Amerika yang sedang memanas, dan ada kemungkinan perang di antara mereka di Laut Cina Selatan, dan itu harus kita antisipasi dan harus kita waspadai. Nah, itulah hal-hal yang lebih penting sebenarnya untuk dibahas, menjadi fokus kita. Tapi kenapa malah membahas RUU HIP ini yang untuk sebagian kalangan dan juga mungkin untuk saya pribadi ini bukan suatu yang urgent untuk dibahas. Kalau menurut saya pribadi bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara yang sudah final dan tidak ada yang boleh berusaha untuk menggantinya, juga berusaha untuk ngotak-atik. Pancasila adalah sumber daripada sumber hukum. Dia adalah payung yang memayungi hukum-hukum yang lain di bawahnya. Jadi nggak perlu lagi Pancasila dipayungi oleh hukum, karena dia sendiri adalah payung untuk hukum-hukum yang lain. Sekali lagi, nggak boleh ada yang berusaha ngotak-atik atau merubah dasar negara kita atau ideologi kita, Pancasila. Dan
memang benar bahwasanya Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda penerus bangsa. Ya, caranya dengan apa? Ya, dengan mencontohkan para pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi, kita semua orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah lebih tua, mencontohkan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, mungkin itu sekilas pandangan pribadi saya, tapi kita tunggu, kita tonton Indonesia Liars Club malam ini. Jangan lewatkan jam 8 malam di TV One. Kita banyak belajar di sana dengan narasumber-narasumber yang oke dan dipandu oleh Bung Karni yang sangat ciamik dalam menguasai panggung. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.